Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lagi-lagi kita akan membahas tentang berita yang lagi viral ya, dari kalangan aswaja dan salafiyin ya. Perdebatan atau undangan debat Mas Heri Pras dengan dua muhibbin, Gus Ajir dan Ustadz Faris Baswedan di podcastnya Mas Ari Untung ya. Jadi teman-teman, ketidakhadiran ya akhirnya Heri Pras ya membuat angin segar atau menjadikan angin segar para aswaja atau para muhibbin ya, di framing dengan sedemikian rupa ya, dijatuhkan, dicaci maki, digelari dengan al-kaburi. Kita baca teman-teman di sini sampai mereka ya sempat-sempatnya membuat sebuah sertifikat. Lihat ini ya, sertifikat penghargaan gelar al-lari al-kaburi. Masya Allah ya. Jadi mereka senang sekali teman-teman ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, sertifikat ini diberikan kepada Heri Pras sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan atas pencapaian luar biasa dalam soal lari dan kabur dari acara silaturahmi dan diskusi yang diselenggarakan pada 8 Januari 2026 ya. Masya Allah teman-teman ya. Jadi mereka berbondong-bondong di akun medsos mereka mencaci maki dakwah salafiyah disebabkan karena Mas Heri Pras tidak hadir dalam perdebatan tersebut. Padahal kita tahu teman-teman ya, yang kita lihat bersama ini ya, yang kita lihat bersama, yang kita amati bersama, skenario ya Mas Ajir ini untuk menjatuhkan mental Heri Pras mulai secara sepihak ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman, Mas Ajir ini membuat skenario ya, agar bagaimana menjatuhkan mental Heri Pras. Mulai dari apa? Dia membuat acara sepihak, membuat pengumuman debat, jadwal, dari pengumuman, dari jadwal dan temanya yang telah dia atur sendiri ya. Sedangkan apa? Heri Pras sendiri tidak sepakat dengan tema dan waktu, tapi tetap Ajir ya, Mas Ajir memainkan framing liciknya ya. Beliau memainkan framing liciknya ya. Kenapa kita katakan licik teman-teman ya? Ajir terus ya, Mas Ajir ini terus di akun medsosnya mengupload ya, terus menerus agar terkesan bahwa acara tersebut telah disepakati Heri Pras. Padahal Heri Pras sendiri belum menyepakati tentang waktu dan judul dari tema yang akan diperdebatkan. Ini kita akan dengar videonya beliau ya. Di samping itu juga ya, Mas Ajir itu ingin membuat malu Heri Pras. Karena tahu teman-teman ya, jadi karena dia ngerasa sudah jago baca kitab, Mas Ajir sama Mas Faris ini. Kemudian Heri Pras kita tahulah belum bisa baca kitab ya, belum bisa baca kitab. Jadi ingin dibuat malunya Heri Pras ya. Nah, jadi dia juga bermain dua kaki teman-teman ya. Bicara seolah-olah ulama ya, bicara seolah ulama tapi melakukan pembulian secara tidak langsung ke manhaj salaf. Jadi di akun medsos itu banyak komentar-komentar yang mencaci maki. Dia sengaja buat seperti itu, dibuat tema sendiri, waktunya dibuat sendiri, sedangkan Heri Pras belum menyepakatinya. Seolah-olah dia bangga ya. Dia sudah tahu kalau Heri Pras nggak akan datang, tahu ya, dia sudah tahu ya. Ya ini sengaja dia buat seperti ini ya, mengambil momen kebencian untuk kepada jamaahnya ya, untuk melepaskan hasrat bencinya, berbagai macam komen caci maki, dan mengajak jamaahnya untuk menyerang Heri Pras secara pribadi. Nah ini teman-teman ya, ini yang sangat mengerikan teman-teman ya. Ini kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Heri Pras, bahwa beliau sendiri sudah bilang ya,
fokus di pembahasan tentang Habib itu, katanya Rasulullah itu belajar nahwu sama Habib. Itu saja, jangan kemana-mana pembahasannya. Ya, kita dengarkan. Kalau di sini Mas Heri Pras tidak setuju dengan tema yang diusung oleh dia, kemudian waktunya juga dia yang menentukan, dan tema-temanya sesuai dengan yang dia inginkan. Sengaja diupload sengaja biar apa? Menjatuhkan mental Heri Pras. Kita dengarkan dulu teman-teman. Januari 2026, Heri Pras sudah berkomunikasi dengan salah satu teman dari Bang Ajir, dan beberapa video sudah saya buat sebagai persyaratan dialog kita. Dan saya rasa Gus Ajir DKK tidak menyimak pembahasan dari video saya, yang dimana isi video saya itu selalu mengerucut tentang pembahasan Habib. Tetapi faktanya apa? Gus Ajir malah menambah-nambah tema pembahasan yang dimana meluas kemana-mana. Jadi saya harus memberikan penekanan lagi di video ini agar dialog ilmiah nanti tidak melebar kemana-mana dan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Fokus to the point. Dan hari ini juga saya sampaikan kepada Mas Faris beserta Bang Ajir, yang dimana beliau ini memberikan beberapa persyaratan tanpa diskusi dulu dengan saya dan tanpa kesepakatan waktu bersama. Beliau ini sanggup di tanggal 8, namun beliau tidak menanyakan kapan Heri Pras beserta tim sanggup, harinya, tanggalnya, atau jamnya. Jadi hanya kesepakatan sepihak dulu nih. Dan juga pembahasannya tambah meluas. Pembahasan yang diajukan tantangan awal dari Mas Faris melenceng kemana-mana teman-teman, tidak mengerucut pada satu pembahasan, dan ini juga di luar kesepakatan masih. Heri Pras dan tim hanya mengunci di pembahasan awal mengenai pernyataan yaitu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergesa-gesa bawa kitab ingin hadir di pelajaran nahunya Habib. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali, dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Siapa guru Anda itu? Siapa namanya? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Goblok! Karena orang itulah yang paling bertanggung jawab dan sudah mendukung perilaku Anda selama ini di balik layar. Babi itu orang! Biadab itu orang! Apa ini Bangsat nih yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Tidak melenceng kemana-mana. Ini kunci dari pembahasan kita. Itu pun saran dari guru saya dan tim Heri Pras. Kalau ingin melakukan. Baik teman-teman, jadi paham ya? Jadi mereka buat acara sepihak dengan tema sepihak dan waktunya juga sepihak, ya. Dan kemudian belum disepakati oleh Mas Heri Pras. Nah ini liciknya mereka seperti itu. Ya mereka sudah bisa membaca lah. Heri Pras nggak bakal bisa baca kitab. Dia akan dijatuhkan benar-benar, akan dipermalukan di hadapan netizen kan begitu. Jadi mereka buat sepihak. Sebenarnya Mas Heri Pras, anak pribadi, ya, kalau kita sudah tahu akidah mereka seperti itu, kelicikan mereka seperti itu, sudah tak perlu diladenin lagi, ya, karena yang mereka cari adalah pembenaran, bukan mencari kebenaran. Sudah jelas, ya, bahwa dongeng-dongeng para habaib itu menyesatkan umat, ya, kemudian juga merusak akidah kaum muslimin. Masa Nabi kok belajar sama Habib, ya, itu sudah banyak kita dengarkan, ya. Kemudian belum dongeng-dongeng yang lainnya yang sungguh sangat merusak akidah kaum muslimin. Sudah jelas, tapi mereka ngotot dan mereka berusaha membabi buta, membenarkan, mencari-cari alasan, berbagai kitab-kitab yang gak jelas sumbernya, yang gak jelas asal usulnya, hadis palsu pun mereka cari untuk membenarkan pernyataan Habib tersebut. Ya, seperti Gus Ajir. Gus Ajir itu membenarkan bahwasanya katanya Imam Ahmad itu ceritanya keluar dari kuburnya, kemudian berpelukan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian memakaikan baju kehormatan kepadanya, dan kemudian mengatakan bahwasanya, wahai Abdul Qadir Jailani, saya butuh kepada madhabku, butuh kepadamu, dan seterusnya. Ada suatu cerita atau khurafat yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal itu keluar dari alam kubur? Itu teman-teman ya. Jadi yang seperti ini sudah tidak perlu dihiraukan.
ya biarkan saja mereka ngoceh-ngoceh di medsos, kita counter terus ya kedustaan, kesesatan yang mereka lontarkan. Ya cukup seperti itu aja. Baik teman-teman, ini ada nasihat dari Al-Ustadz Muflis Safitra ya tentang perdebatan tersebut yang hendaknya nggak perlu diladeni dan lebih baik dijauhi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau menanggapi sebuah pamflet yang beredar beberapa hari ini yang isinya adalah semacam ajakan diskusi antara dua pihak, yaitu pihak yang menurut saya mungkin digawangi oleh seorang ikhwan yang mungkin secara poin-poin inti kesimpulan sih mungkin dia oke, tapi dari sisi pemaparan ilmiah dan referensi nampaknya masih kurang. Kalau mau ditanding dengan dua orang dai yang belakangan ini mungkin dengan versi banyak referensi tapi dengan pemahaman sendiri, apalagi didukung dengan kemampuan untuk membaca kitab, maka pasti nggak akan imbang, dan yang benar pasti akan jadi salah, yang salah akan jadi benar. Saya cuma mau nasihatin nih buat semuanya, terutama teman-teman yang kepengen banget gitu menampakkan yang benar tapi dengan segala hal yang menurut saya kurang pas. Saya mau bilang Nabi SAW itu pernah menyidang dua orang, kemudian Nabi SAW menunjuk satu sebagai pemenang perkara, tapi kemudian beliau mengatakan wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi satu dari kalian ini atau siapapun yang sedang bertikai, dia lebih pintar bersilat lidah ketimbang saudaranya, sehingga saya pun tertipu dengan hujahnya, lalu saya membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, lalu saya memberikan kepada dia haknya orang lain yang seharusnya dia tidak berhak. Maka siapapun dari kalian yang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, maka aku sedang memotongkan batu dari api neraka. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Nabi saja, seorang Nabi, bisa jadi tertipu dengan kelihayan seorang dalam memaparkan sesuatu, lalu Nabi membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Apalagi cuman kita, apalagi kalau teman-teman afwan misalnya juga sebenarnya baru belajar setahun 2 tahun, ustadz-ustadz kita saja yang sudah belajar puluhan tahun, yang malang melintang di dunia dakwah sudah ada begitu lama, itu saja nggak semua berani untuk debat sana sini. Kenapa? Karena debat itu ada skill. Debat itu tidak semua orang bisa. Banyak orang yang berilmu, hatta saya bilang ustadz salafi itu banyak yang berilmu dan untuk memaparkan dia bagus. Tapi kalau untuk rudud itu butuh skill, butuh mental, butuh kejelian untuk melihat sisi kelemahan hujah lawan. Dan ini butuh skill yang tidak semua orang punya. Maka menurut saya sih yang seperti ini harusnya ditinggalkan, apalagi oleh orang-orang yang tidak punya skill dalam sisi rudud, ditambah dengan minimnya referensi mungkin karena baru belajar. Karena khawatirnya nanti yang salah jadi benar, benar jadi salah, sesuatu yang sesat seolah-olah benar hanya karena didukung oleh kemampuan baca kitab dan membawakan kitab-kitab para ulama dengan pemahaman sendiri. Sedangkan antum ya mungkin akan mendivert dakwah ini menjadi hal yang keliru, akan dikonsumsi publik kesana kemari sampai bertahun-tahun dengan cara yang keliru, dan itu kita akan bisa jadi dapat ya dosa jariah nanti. Ada lagi pula pernah kan ada asatidzah kita yang terbilang malang melintang di dunia dakwah dengan puluhan tahun dengan gelar doktor, berdebat melawan orang ahlul bidah, dan Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak kepada siapa yang dia kehendaki. Berdebat belum tentu juga bisa meluruskan sesuatu yang salah, apalagi kalau dari awal orangnya memang pengen membenarkan yang salah aja. So please belajar aja, skillnya ditingkatkan, nggak usah terdebat dengan yang seperti itu. Lagi pula orang kalau mau berdebat itu harus lihat 4 syarat. 1, keilmuannya, dirinya punya kemampuan nggak di bidang itu. Yang kedua, yang mau didebat, orangnya mau cari kebenaran atau pembenaran. Ketiga, niat berdebat, mau ngapain. Misalnya sini mau cari konten, di sana pengen tenar. Apa bedanya untuk dua-duanya gitu. Misalnya ya itu ya tadi. 4, topik perdebatannya. Topiknya udah lawas, udah diperdebatkan para ulama udah puluhan tahun, ratusan tahun. Kita baru mau datang jadi kayak pahlawan kesiangan. Sudah sesuai dengan hidayah Allah aja masing-masing. Di situ merasa dapat hidayah, di sini dapat hidayah. Ya udah, semoga Allah tunjukkan kepada kita kebenaran. Soalnya 3 syarat yang sebelumnya nggak ada yang terpenuhi misalnya. Satu lagi, kalau nanti ada ustadz yang mendampingi, maka antum juga nggak usah sih menurut saya, siapapun ustadznya. Karena kalau nanti pun ustadznya tidak begitu bagus, nanti juga jadinya keliru. Ustadz yang begitu bagus bisa jadi terbanting dan akhirnya mereka naik gitu media sosialnya. Yang salah nanti akan semakin tersebar, apalagi kalau nggak didampingi sama sekali. Itu aja. Assalamualaikum.